Yusuf Kala akan dipanggil KPK, keterangan apa yang ingin dicari oleh KPK dari JK? Ya, selamat siang Riko. Benar sekali bahwa berdasarkan pesan singkat yang dikirimkan oleh Ketua KPK Abraham Samad pada beberapa rekan wartawan beberapa saat lalu, memang menyatakan bahwa esok hari KPK akan memanggil mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Yusuf Kala yang akan dipanggil sebagai saksi ahli terkait penyidikan dugaan korupsi dalam skandal Bank Senturi. Yusuf Kala akan dimintai keterangan karena dianggap tahu seputar pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP kepada Bank Senturi dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pada tahun 2012 lalu, Saudara, Yusuf Kala sempat memberikan keterangan kepada anggota Dewan yang terbentuk dalam tim pengawas Senturi atau tim Was Senturi dan menyatakan bahwa pengucuran dana talangan Bank Senturi adalah merupakan operasi senyap. Pada kurun waktu 13 hingga 25 Oktober 2008 lalu, Yusuf Kala sempat menjabat sebagai Presiden ad interim karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang berada di luar negeri. Namun selama rentang waktu tersebut, Yusuf Kala mengaku tidak mengetahui ada pembahasan terkait kucuran dana talangan Bank Senturi. Masih pada tahun yang sama, Saudara, pada tahun 2012, mantan Menteri Keuangan juga memberikan pernyataan Sri Mulyani kepada tim Was Senturi dan menyatakan bahwa dirinya telah melaporkan kepada Yusuf Kala terkait dengan bailout Bank Senturi pada 21 November 2008. Namun Yusuf Kala membantahnya dan menyatakan bahwa dirinya baru mengetahui informasi pada 25 November 2008. Riko. Pungki, yang lain nama Budi Mulya yang setelah ditahan, bagaimana hari ini pemeriksaannya, informasi apa yang bisa gali dari sana? Ya, Riko, untuk hari ini merupakan pemeriksaan pertama kepada tersangka dari kasus Senturi ini, yaitu Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang setelah ditahan pada Jumat lalu ini merupakan pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka. Hari ini Budi Mulya diperiksa karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama sehingga mengakibatkan kerugian negara. Pada saat dana FPJP ini diturunkan atau dikucurkan kepada Bank Senturi pada 2008 lalu, Budi Mulya menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang pengawasan. Menurutnya bahwa kewenangan Bank Indonesia adalah mengucurkan dana 6,7 triliun rupiah kepada Bank Indonesia. Dan ada beberapa pihak, tidak hanya Budi Mulya saja yang terkait dalam kasus Senturi ini, Saudara. Ada juga Budiono yang pada tahun 2008 lalu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dianggap mengetahui laporan status gagal sistemik dari Bank Senturi ini. Ada juga Yusuf Kala yang pada bulan Oktober 2008 lalu ini menjabat sebagai Presiden ad interim dan tidak mengetahui ada pembahasan mengenai dana talangan dari Bank Senturi ini. Ada juga Sri Mulyani yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Kepala atau Ketua dari KSSK, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang dirinya bahkan memberikan pernyataan kepada Yusuf Kala bahwa dirinya merasa tertipu dengan laporan status gagal Bank Senturi. Sementara itu, Saudara, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam kasus Senturi ini, Bank Indonesia dianggap telah mengubah aturan dalam penetapan CAR atau Capital Adequacy Ratio yang membuat Bank Senturi dapat memperoleh kucuran dana dari Bank Indonesia, padahal jika dari syarat sebelumnya Bank Senturi seharusnya tidak memperoleh dana talangan ini karena peraturan diubah oleh Bank Indonesia hingga akhirnya 6,7 triliun rupiah dikucurkan kepada Bank Senturi. Riko, kembali kepada Anda.